Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 944. Itu adalah pembukaan cabang pertama Hello Hotpot hari ini, jadi ada banyak pelanggan di sekitar. Keributan itu telah lama menarik perhatian banyak orang, kebanyakan dari mereka mengipasi api dan menyaksikan adegan itu terungkap. Beberapa bahkan mencemooh dengan gaduh. Ekspresi Jasper berubah menjadi es setelah mendengar kata-kata Magnus. Pada saat ini, Darrell dan Jonas dengan cemas bergegas juga. Secara kebetulan, mereka mendengar apa yang dikatakan Magnus. Darrell, bagaimanapun juga, adalah seorang pemuda. Dia sangat mengagumi sepupunya Jasper dan memperlakukannya sebagai idolanya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia merasakan darahnya mendidih dan bergegas untuk meninju Magnus ke tanah. Ketika Darrell, bos restoran, melemparkan beberapa pukulan sendiri, seluruh tempat menjadi kacau balau. Ekspresi Jonas jatuh ketika dia meraih manajer yang terkejut dan tercengang, memerintahkan, cepat, atur semua anggota staf untuk menenangkan pelanggan dan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan berita ini keluar. Jika tidak, restoran kami akan tutup hanya dalam sehari. Karena itu, Jonas bergegas menuju adegan kacau. Pada saat ini, Darrell dan Magnus telah terjerat satu sama lain. Magnus telah membawa seorang teman bersamanya, dan tepat ketika Darrell akan kalah dalam pertarungan, Julian tiba. Gerakan Julian lugas dan rapi. Ketika Jonas masuk, Julian sudah mengendalikan seluruh situasi. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Jasper pada Darrell. Darrell terengah-engah, berkata, "Aku baik-baik saja." Pria seperti dia benar-benar tercela. Mereka pantas dipukuli. Kamu tidak salah, tapi ini adalah restoranmu dan hari pertama bisnismu. Apakah kamu tidak khawatir tentang publisitas yang buruk? Tanya Jasper. Publisitas buruk apa? Jika Hello Hotpot cukup bagus, bahkan jika ini mempengaruhi basis pelanggan kami sekarang, kami masih dapat mengganti kerugian cepat atau lambat. Jika Hello Hotpot mengerikan, maka semuanya akan tetap sama terlepas dari apa yang terjadi hari ini. Jasper sangat memikirkan Darrell setelah mendengar apa yang dia katakan. Meski Darrell masih muda dan belum berpengalaman, ia memiliki potensi untuk menjadi pengusaha sukses. Itu poin yang bagus, Jasper memujinya dan berjalan ke Magnus. Pada saat ini, Julian telah menggenggam Magnus dan temannya seolah-olah dia membawa anak ayam di masing-masing tangannya. Minta anjing Anda untuk melepaskan saya, apakah Anda mendengar saya? Ketika dia melihat Jasper berjalan mendekat, Magnus berteriak dengan panik dan ganas. "Beraninya kau memukulku? Apakah Anda tahu siapa saya? Ayah saya adalah Ketua Dewan Pengaturan Mandiri Industri Makanan dan Minuman. Dia bisa menutup restoran hotpot bodoh milikmu ini kapan saja. Dengar, ini belum berakhir. Jika restoran hotpot bodoh ini tidak tutup, aku tidak akan menyebut diriku Magnus. Dewan Pengaturan Mandiri Industri Makanan dan Minuman." Kedengarannya sangat bodoh, jawab Jasper dengan lembut. Banyak industri di negara ini menganjurkan dominasi pasar dan penarikan penuh pemerintah dari industri pengadministrasian. Oleh karena itu, terlepas dari beberapa persetujuan administratif dan pemeriksaan pajak yang diperlukan, industri jasa seperti industri makanan dan minuman sebagian besar dikelola oleh Dewan Pengatur Mandiri yang dibentuk oleh industri itu sendiri. Meskipun Dewan Pengatur Mandiri bukan milik organisasi pemerintah manapun, mereka memiliki otoritas yang cukup besar. Mereka dapat melakukan pemeriksaan di toko-toko di bawah yurisdiksi mereka kapan saja. Jika mereka menemukan masalah, mereka bisa memberi perintah kepada pemilik untuk memperbaiki masalah. Jika toko mengabaikannya atau jika masalahnya cukup serius, maka Dewan Pengatur Mandiri akan melaporkan hal ini kepada pemerintah, menyerahkannya kepada pejabat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena itu, dalam keadaan normal, gelar Ketua Dewan Swaregulasi memang mengintimidasi.
Lagi pula, para pejabat yang duduk di kursi county tidak bisa memerintah orang-orang seperti dewan. Terlebih lagi, ini adalah atasan yang kebetulan bertanggung jawab atas bisnis mereka. Meskipun menurut pendapat Jasper, ini sama sekali tidak berguna. Dia tidak tahu siapa ketua Dewan Pengaturan Mandiri Industri Makanan dan Minuman karena pria ini tidak cukup memenuhi syarat untuk mengenalnya. Apakah kamu takut sekarang? Magnus tidak bisa mendeteksi makna tersembunyi di balik kata-kata Jasper. Dia mencibir, berpikir bahwa seperti orang lain yang telah menyinggungnya di masa lalu, Jasper akan kencing di celana segera setelah dia menyebutkan identitas ayahnya. Sudah terlambat sekarang. Sialan. Anda pikir Anda bisa menyinggung siapapun. Bukankah kamu benar-benar sombong? Anda akhirnya menyadari bahwa Anda telah menyinggung orang yang salah, bukan? Biar ku beritahu, kalau begitu, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Saya pasti akan sampai ke dasar ini. Hehe, kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk membuka bisnis hotpot di sini, ya? Sangat disayangkan bahwa itu harus ditutup pada hari pertama operasinya. Inilah yang kamu dapatkan karena bermain-main denganku. Jasper bertanya kepada Magnus, apakah kamu mengatakan bahwa permintaan maafku tidak berguna sekarang? Bahwa kamu pasti akan membuat ayahmu yang merupakan ketua untuk menutup bisnis hotpot kita. Permintaan maaf. Magnus tertawa histeris. Maafkan saya Asterisses. Jika permintaan maaf berhasil, dunia akan damai sekarang. Kamu orang bodoh. Anda akhirnya menyadari bahwa Anda telah mengacaukan orang yang salah, ya. Aku suka melihat ekspresi ini di wajahmu. Pukul aku, kalau begitu. Terus pukul. Jika kamu mampu, kenapa kamu tidak terus memukulku, kalau begitu? Tentu, jika itu yang kamu inginkan. Kata-kata Jasper membuat Magnus tercengang. Jika mereka berjalan sesuai dengan naskah normal, Jasper harus memikirkan cara untuk memohon belas kasihan padanya sekarang. Menawarkan keuntungan dan wanita dengan harapan mendapatkan pengampunannya, bukan? Apa yang dia maksud dengan jika itu yang kamu inginkan? Segera, Magnus tahu apa artinya. Dia mendengar Jasper berkata kepada Julian, apakah kamu mendengar permintaannya? Aku belum pernah mendengar permintaan konyol seperti itu sebelumnya. Dia ingin seseorang memukulnya. Jika itu masalahnya, kami akan memuaskannya. Pukul dia. Buat dia diam dan buang dia. Saya tidak percaya saya bertemu dengan seseorang seperti itu ketika saya hanya mencoba untuk makan. Itu merusak selera makanku. Magnus melebarkan matanya tiba-tiba, hampir berpikir bahwa dia salah dengar. Dia menjerit, apakah kamu gila? Anda masih cukup berani untuk memukul saya. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkanmu? Ya, aku takut. Jasper mengangkat bahu. Oleh karena itu, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda dan menyenangkan Anda. Mungkin dengan begitu, kamu akan berada dalam suasana hati yang baik dan membiarkan aku lolos. Para pengamat hampir tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Darrell dan Jonas memasang ekspresi senang di wajah mereka saat mereka menatap Magnus. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang konsekuensinya karena mereka tahu bahwa Magnuslah yang telah mengacaukan orang yang salah, bukan Jasper. Magnus mencoba berbicara tetapi Julian menutup mulutnya dengan handuk. Lagi pula, Jasper telah mengatakan untuk membuatnya tutup mulut. Julian mencubit kedua rahang Magnus dan temannya dengan jari-jarinya, dengan segera membuat mereka terkilir. Julian kemudian menyeret Magnus dan temannya keluar dari restoran hotpot sementara mereka mengeluarkan tangisan yang tidak bisa dipahami. Pada saat ini, Jasper sudah berjalan ke arah Tiffany. Dia berkata, baiklah, semuanya sudah beres sekarang. Kamu tidak perlu takut. Tiffany hampir menangis. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Bahkan bos secara pribadi turun tangan untuk bertarung karena dia. Dia berpikir bahwa ini adalah akhir dari dirinya. Dia pasti akan dipecat. Tidak ada yang menganggap Magnus dan yang lainnya serius.
Setelah meminta Julian untuk mengusir mereka, Julian membawa Wendy dan Tiffany kembali ke kamar tempat dia makan. Sementara itu, Darrell Lynn dan Jonas Yale terus menyapa pelanggan baru tanpa jeda. Bagaimanapun, insiden sebelumnya telah menakuti beberapa pelanggan yang pengecut. Sebagai bos restoran, adalah kewajiban mereka untuk menangani situasi ini sendiri. Di dalam kamar, Tiffany menceritakan pengalaman pribadinya tanpa keberatan setelah Wendy menanyakannya. Wendy yang sejak kecil tidak pernah mengalami kekurangan makanan, pakaian, atau kasih sayang kebapaan, terkejut ketika mengetahui bahwa Tiffany dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Saya biasa membaca berita tentang betapa sengsaranya anak-anak dari keluarga miskin. Kisah-kisah seperti itu selalu terasa sangat jauh bagi saya. Bab 945. Hari ini, saya menyadari bahwa hal-hal ini terjadi di sekitar saya. Bagaimana bisa ada ayah seperti itu? Selain itu, Anda benar-benar perlu bekerja untuk mendapatkan uang untuk biaya sekolah saudara Anda. Tidakkah kamu merasa sulit? Wendy pada dasarnya baik dan lembut. Setelah mengetahui tentang pengalaman hidup Tiffany, dia langsung merasakan rasa iba terhadapnya. Itu tidak sulit, namun, Tiffany menganggapnya biasa saja. Kami selalu hidup seperti itu. Meskipun saya sering kelaparan ketika saya masih muda, saya memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang sekarang. Aku bisa makan sendiri sekarang. Selain itu, orang tua di desa dan guru dari sekolah semuanya memperlakukan saya dengan sangat baik. Wendy diliputi ketidaknyamanan begitu dia mendengar apa yang dikatakan Tiffany. Mungkin, dalam pandangan Tiffany, itu adalah hari yang baik selama dia tidak harus kelaparan. Jika dia mampu membayar biaya sekolahnya dan bisa bersekolah, hidup akan mendekati sempurna baginya. Namun, ini semua adalah kebutuhan dasar manusia biasa yang hidup di dunia ini. Kak Suler, apakah saya akan dipecat oleh bos saya? Dia masih memikirkan pekerjaannya sampai sekarang. Saya mendapatkan pekerjaan ini setelah melalui banyak kesulitan dan perjuangan. Bos saya bahkan menunjuk saya sebagai asisten manajer. Namun, saya menyebabkan masalah pada hari pertama kerja. Bagaimana jika dia tidak mengizinkan saya untuk terus bekerja di sini lagi? Tiffany berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Wendy melirik Jasper dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan bosmu nanti. Dia tidak akan menyalahkanmu. Ayo makan dulu," kata Jasper sambil meletakkan sepiring kue Earl Grey, yang dia ingat adalah makanan penutup favorit Tiffany, di depannya. Tiffany mengerjap padanya. Dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera bangkit dan berkata, saya seorang pelayan di sini. Bagaimana saya bisa duduk di sini dan makan bersama Anda? Aku harus berdiri." Wendy geli dengan reaksi Tiffany. Dia segera menariknya kembali ke tempat duduknya dan berkata, "Bos Anda baru saja memberitahu kami bahwa Anda di sini untuk menemani kami. Aku ingin kau duduk dan makan bersama kami. Apakah ini pantas?" Tiffany bertanya dengan malu. "Tidak ada yang tidak pantas tentang ini." Wendy menyerahkan garpu dan sendok ke Tiffany dan memberitahunya dengan suara lembut, "Makan apapun yang kamu mau. Jangan malu. Kalau tidak, aku akan marah." Dengan keyakinan lembut Wendy, kepanikan dan kegugupan Tiffany berangsur-angsur berkurang. Dia melirik Jasper yang tidak banyak bicara dengan tatapan hati-hati. Dia kemudian mengambil sepotong kue Earl Grey begitu dia memberi isyarat agar dia makan. Wah, ini enak. Setelah menggigit kuenya, dia langsung terkesima dengan teksturnya yang lembut dan aromanya yang manis. "Apakah kamu belum makan ini sebelumnya?" tanya Jasper. Tiffany menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini pertama kalinya aku mendapatkan makanan yang begitu enak." Jasper menghela napas pelan. Nasib Tiffany tidak banyak berubah. Dia ingat bahwa dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah memiliki makanan penutup sebelumnya di kehidupan masa lalunya. Kue Earl Grey adalah makanan penutup pertama yang dia coba setelah datang ke kota.
Setelah itu, dia jatuh cinta dengan rasa manis, harum, dan tak terlupakan dari kue ini. Dalam kehidupan ini adalah pertama kalinya dia memiliki kue Earl Grey juga. Dari ekspresi wajahnya, dia mungkin tidak akan pernah melupakan rasanya. Wendy mencoba meletakkan beberapa hidangan di piring Tiffany dan terus memintanya untuk makan lebih banyak selama makan. Sementara itu, Tiffany terus menjadi kurang pendiam juga. Dia secara bertahap jatuh ke dalam percakapan dengan Wendy. Semakin banyak mereka mengobrol, semakin Wendy kasihan dan menyukai gadis muda yang teguh, baik, dan optimis ini. Sebagian besar orang seusianya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Tiffany sepertinya terpikat oleh aura Wendy yang lembut dan baik hati. Dia dengan cepat melepaskan penjagaannya dan secara alami mulai memanggilnya sebagai kakak Suler. Tidak lama setelah mereka mulai makan, keributan dimulai di luar pintu. Darrell berlari ke kamar dalam keadaan panik. Dia memberitahu Jasper, sepupu, Magnus membawa banyak orang. Ayahnya juga ada di sini. Dia membawa beberapa orang dari Dewan Pengaturan Diri juga. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menutup restoran hotpot kami untuk perbaikan. Jasper mendengus kesal dan berkata, orang-orang dari Dewan Pengatur Mandiri itu adalah sekelompok tikus. Ayo, mari kita lihat. Ketika Jasper tiba di pintu, sekelompok besar orang sedang mengusir pelanggan yang ingin memasuki restoran. Mereka menggerutu tentang restoran yang kotor dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan keracunan makanan jika mereka makan di sini. Pelanggan itu segera pergi terlepas dari kebenaran di balik kata-kata mereka. Jonas sedang membicarakan sesuatu dengan beberapa orang. Beberapa pelayan menatap marah pada Magnus yang berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi bangga terukir di wajahnya. Menyadari bahwa Jasper telah berjalan keluar, mata Magnus berbinar. Seolah-olah tuan yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Cucu, aku sudah memberitahumu bahwa tidak ada yang akan berjalan dengan baik jika kamu melawanku. Saya ingin menutup restoran hotpot ini sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut untuk memohon di hadapanku. Huff, Anda telah menyinggung saya. Jangan bicara tentang restoran hotpot ini, saya akan menutup setiap restoran yang Anda buka di Nouritus City. Berapa banyak uang yang harus Anda sisihkan? Asper memandang Magnus yang bertindak sangat arogan dan kerumunan orang yang mulai berkumpul di sekitar mereka. Situasi semakin memburuk. Tidak hanya pelanggan baru yang diusir oleh orang-orang Magnus, tetapi beberapa pelanggan yang sedang makan di restoran juga segera pergi setelah melihat keributan itu. Para pelayan tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi. Mereka menatap bos mereka dengan cemas. Pada saat yang sama, mereka juga memelototi wajah sombong Magnus. Sepupu, jika ini terus berlanjut, restoran kita akan hancur, kata Darrell kepada Jasper dengan nada panik. Jangan khawatir, itu tidak akan hancur. Jasper berjalan menuju Magnus setelah meyakinkan Darrell. Cucu, bahkan jika kamu memohon di depanku sekarang, semuanya masih akan tergantung pada suasana hatiku. Magnus berkata dengan puas saat Jasper mendekatinya. Saya telah mengambil semua prosedur hukum dan semuanya sesuai dengan peraturan untuk restoran saya. Selain itu, selalu dioperasikan dengan benar. Apa hak Anda untuk menutup restoran saya? Jasper berkata dengan tenang saat dia melirik orang-orang dari Dewan Pengatur Mandiri yang berdiri di sekitar Magnus. Magnus menatap Jasper seolah dia terlihat seperti orang idiot. Apakah kamu bodoh? Dia bertanya, tertawa terbahak-bahak. Kau bertanya apa hakku untuk melakukannya? Baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Saya bisa melakukannya karena ayah saya adalah ketua Komite Pengaturan Mandiri Industri Makanan dan Minuman di Nouritus City. Bab 946. Jika dia mengatakan bahwa restoran Anda bermasalah, itu urusan Anda. Magnus tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di sekitarnya juga mencibir. Mereka semua menatap Jasper dengan ejekan di tatapan mereka. Anak muda, apakah kamu yang memukul anakku?
Saat itu, seorang pria parubaya yang montok menunjukkan dirinya. Dia mencibir pada Jasper sementara dia menatap dingin padanya. Sebagai Ketua Komite Pengaturan Mandiri Industri Makanan dan Minuman di Nouritus City, Jerome Chaney adalah salah satu bos restoran pertama yang menghasilkan banyak uang di Nouritus City. Sampai sekarang, Jerome saat ini menjalankan 8 rantai restoran hotpot yang didistribusikan di berbagai bagian kota Nouritus. Karena restoran hotpot ini, dia mendapatkan banyak uang setiap hari, yang memungkinkan dia untuk memegang posisi sebagai ketua. Namun, dia sangat sensitif terhadap restoran hotpot baru karena penghasilan utamanya berasal dari mengoperasikan jaringan restoran hotpot. Dia memperlakukan mereka yang berada dalam industri yang sama sebagai musuh. Selain itu, Hello Hotpot juga merupakan restoran hotpot. Namun, Jerome tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk menyerang mereka. Ketika Jerome mengetahui bahwa putranya dipukuli oleh seseorang dari Hello Hotpot malam ini, dia sangat gembira. Dia segera mengirim orang untuk pergi ke restoran. Dia bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan pesaing yang berpotensi mengancam bisnis rantai hotpotnya. Jasper memandang Jerome dan berkata, "Karena kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam mendidik putramu, aku tidak punya pilihan selain membantumu melakukannya." Namun, sekarang sepertinya apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sepertinya Anda berniat untuk mendukung putra Anda dengan menggunakan kekuatan Anda untuk keuntungan pribadi. Jerome mencibir. Dia seharusnya melenyapkan Hello Hotpot sejak lama. Jika dia melawan restoran lain tanpa alasan apapun, anggota dewan lainnya akan berpikir bahwa dia menyingkirkan semua orang di industri yang sama dengannya. Jika demikian, ia akan kehilangan posisinya sebagai ketua pada pemilihan berikutnya. Namun, jika anggota dewan lainnya merasa masuk akal baginya untuk melakukannya, mereka tidak bisa mengatakan banyak tentang hal itu. Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa ketika putranya dipukuli, bukan? Anak muda, bukankah orang tuamu mengajarimu untuk tidak main-main dengan orang yang salah sebelum kamu meninggalkan rumah? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan mereka karena tidak mengajari Anda dengan baik. Anggap kerugian ini sebagai biaya kuliah, kata Jerome dengan dingin. Dia kemudian memberitahu orang-orang di sekitarnya, tuliskan ini sekarang. Kebersihan Hello Hotpot kurang memuaskan. Bahan-bahan yang mereka gunakan semuanya telah melewati tanggal kedaluarsa dan kualitasnya di bawah standar. Selain itu, mereka telah menambahkan perasa kimia terlarang ke dalam saus mereka. Semuanya ilegal. Sesuai dengan aturan dan peraturan, Dewan Pengaturan Mandiri sekarang akan secara resmi mengeluarkan pemberitahuan penghentian bisnis untuk perbaikan. Ketika perbaikan selesai, Anda dapat melanjutkan bisnis lagi. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan senyum pengertian. Semua orang tahu bahwa pembetulan sama dengan penangguhan bisnis seseorang tanpa batas waktu. Tidak peduli berapa banyak restoran hotpot berubah, tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan mereka. Setelah memberikan perintahnya, Jerome menerima pemberitahuan pembetulan penutupan dari salah satu orang di sekitarnya. Dia melemparkannya ke arah Jasper dan mencibir, "Tutup restoranmu sekarang. Lakukan segera." Dia berteriak. Jasper melirik pemberitahuan di dekat kakinya dan terkekeh. Dewan Pengaturan Mandiri hanyalah organisasi tidak resmi yang dikelola oleh industri. Pemberitahuan yang Anda keluarkan tidak memiliki efek hukum pada saya. Saya dapat mengajukan banding ke departemen resmi kapan saja untuk meminta penghapusan pemberitahuan Anda, katanya. "Oh, sepertinya kamu tahu sedikit tentang hukum," kata Magnus sinis. Dia kemudian melanjutkan dengan puas, "Kalau begitu, lanjutkan dan ajukan keluhan resmi. Pergi sekarang. Saya mohon Anda untuk mengajukan keluhan. Mari kita lihat apakah ada yang mau repot-repot berurusan dengan Anda." Dia menambahkan, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang penting? Jika orang bodoh sepertimu mengajukan keluhan resmi,
mereka hanya akan memperlakukanmu seperti orang idiot. Dasar orang bodoh. Ekspresi di wajah Darrell dan Jonas sangat tidak menyenangkan. Darrell miskin dan tidak berasal dari latar belakang keluarga terpandang. Dia juga tidak memiliki banyak koneksi. Meskipun Jonas sedikit lebih aktif di industri, dia berasal dari negara asing. Dia tidak lebih baik dari Darrell di Nouritus City. Mereka berdua panik karena penindasan nyata yang mereka alami karena kekuatan Jerome dan putranya. Selain menutup restoran, tidak ada cara lain bagi mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Keduanya berbalik untuk melihat Jasper pada saat yang sama. Mereka berharap Jasper bisa menyelesaikan masalah besar ini. Sementara itu, Jasper tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan teleponnya, memeriksa daftar kontaknya, dan memutar salah satu nomor. Panggilan itu langsung tersambung. Sekretaris Lee, ini aku. Jasper Line. Sekretaris Lee, sekretaris pertama pemerintah kota Nouritus, terkejut menerima telepon dari Jasper Line. Setelah menerima telepon dari Jasper, dia berjalan ke sudut terpencil dan mengangkat telepon itu. Bapak, Line. Haha, kamu orang yang sibuk. Kenapa kamu memanggilku? Dia bertanya dengan sopan. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu selama itu tidak melanggar hukum. Bab 947. Terlepas dari status dan posisi sekretaris Lee, terlihat betapa dia menghargai telepon Jasper dari cara dia berbicara dengan sopan. Jasper sekarang sangat populer di kalangan pejabat provinsi. Sekretaris Lee telah mendengar bahwa salah satu eksekutif tingkat menengah dari ICBS telah diintai oleh Bank Pertanian hanya karena dia dekat dengan Jasper. Dia bahkan diangkat sebagai wakil presiden cabang provinsi. Sesuatu seperti ini membuat iri semua orang yang bekerja di pemerintah kota Nouritus. Jasper bisa merasakan ketekunan sekretaris Lee yang tersembunyi. Dia terkekeh dan berkata, sebenarnya tidak banyak. Saya berinvestasi di restoran hotpot yang dimulai oleh sepupu saya dan temannya. Hari ini adalah hari pembukaan restoran. Saya ingin mengundang Anda untuk makan, tetapi ketika saya akan melakukannya, sekelompok orang dari Dewan Pengaturan Mandiri dari Industri Makanan dan Minuman memerintahkan restoran saya untuk ditutup untuk perbaikan tanpa alasan yang sah. Aku terperangah dengan tindakan mereka. Jangan bicara tentang betapa bagusnya restoran itu, tetapi saya tidak akan berinvestasi di restoran yang melanggar hukum sejak awal. Semua prosedur persetujuan juga legal. Pemerintah telah memberi saya izin usaha yang memungkinkan saya untuk melakukan bisnis, tetapi Dewan Pengatur Mandiri ini mampu menutupnya begitu saja. Kata-kata Jasper tidak kasar, tetapi sekretaris Lee terkejut setelah dia mencatat kata-katanya. Ekspresi tegas terbentuk di wajahnya saat dia berkata, Tuan Line, Dewan Pengatur Mandiri dari masing-masing industri memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengelola bisnis di dalam industri tersebut, tetapi pemerintah masih memiliki wewenang atas tinjauan akhir atas keputusan mereka. Juga, jika penilaian mereka salah, bisnis apapun diizinkan untuk mengajukan keluhan kepada pemerintah. Lagi pula, mereka adalah organisasi non-pemerintah, bagaimana dengan ini? Beritahu saya lokasi Anda saat ini. Saya akan pergi untuk melihat situasinya. Bagaimana tentang itu? Baiklah, aku di persimpangan Manhattan Road dan Avenue Road. Anda akan melihat ketika Anda sampai di sana. Baiklah, itu tidak jauh dari balai kota. Aku akan sampai di sana dalam beberapa menit. Setelah mengakhiri panggilan, Sekretaris Lee membuat panggilan lain dengan ekspresi berat di wajahnya. Dia tidak lagi terdengar sopan dan sopan seperti saat dia berbicara dengan Jasper tadi. Sebaliknya, dia mulai menegur orang di ujung telepon begitu telepon itu berhasil. Direktur Sun, apa yang kamu lakukan? Selama beberapa pertemuan terakhir dengan pejabat senior kota, kami telah berulang kali menekankan fakta bahwa sebagai pengawas langsung Dewan Pengatur Mandiri, Anda harus mengelola perilaku Dewan di masing-masing industri. Mereka seharusnya tidak menindas orang lain hanya karena sedikit otoritas yang mereka miliki.
Bagaimana pekerjaanmu? Apa yang salah? Kenapa kau masih menanyakan itu padaku? Aku tidak melampiaskan amarahku padamu sekarang. Anda beruntung Ten. Lain menelepon saya untuk memberitahu saya tentang kejadian ini hari ini. Sepertinya dia tidak berniat membuat keributan. Jika dia memanggil petinggi pemerintah kota, Anda akan dipanggil untuk diperiksa dan diberhentikan dari posisi Anda besok. Tuan lain yang mana? Hanya ada satu tuan lain di kota Mauritius. Pergilah ke persimpangan Manhattan Road dan Avenue Road dan cari restoran bernama Hello Hotpot sekarang. Sekelompok orang dari Dewan Pengaturan Mandiri Industri Makanan dan Minuman telah mengeluarkan pemberitahuan kepada tuan lain dan memerintahkan penutupan restorannya. Jika kita tidak menangani masalah ini dengan baik, kita berdua akan berada dalam masalah. Sementara itu, di pintu masuk Hello Hotpot, Jonas berjalan ke sisi Jasper dengan hati-hati setelah menyadari bahwa dia telah mengakhiri panggilan teleponnya. Bapak, lain, apakah orang yang kamu sebut dapat diandalkan? Dia bertanya. Jasper tertawa dan berkata, saya baru saja meminta salah satu teman saya untuk datang merayakan pembukaan restoran Anda. Kami adalah bisnis legal yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Selama kita tidak melakukan kesalahan, kita bisa melakukan apa saja. Apakah menurutmu restoran kita akan tutup hanya karena badut-badut ini? Apakah itu masuk akal? Jika Darrell adalah orang yang mengatakan kata-kata ini, Jonas tidak akan terkejut sama sekali. Bagaimanapun, Darrell tidak memiliki banyak pengalaman praktis. Dia masih sangat naif dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia melakukan bagiannya sendiri dengan baik. Namun, Jonas merasa sangat aneh bagi Jasper untuk mengatakan hal seperti itu. Itulah yang Anda pikirkan, tetapi ada beberapa orang yang tidak masuk akal di luar sana, tuan lain. Jika Anda tidak mencari seseorang dengan otoritas tingkat tinggi untuk mendukung kami, saya khawatir kami akan berada dalam masalah besar kali ini, kata Jonas dengan sedih. Jasper melirik Jonas sekilas dan bertanya, apakah semua prosedur yang dijalankan oleh restoran itu legal? Apakah ada masalah dengan bahan-bahan yang kita gunakan? Jonas segera memukul dadanya dan berkata, saya seorang pria dengan hati nurani. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itu hebat. Biarkan mereka berjuang. Mari kita lihat apa yang bisa mereka dapatkan, kata Jasper kepadanya. Hahaha, apa aku salah dengar? Apakah orang bodoh seperti itu ada di dunia ini? Magnus tertawa terbahak-bahak. Jerome mengejek dan menggelengkan kepalanya. Dia pasti melebih-lebihkan seberapa besar ancaman Jasper. Sepertinya Jasper lain adalah seorang idiot. Sebaliknya, Jonas tampak seperti punya otak. Tepat ketika Jerome hendak mengatakan sesuatu, dua mobil datang ke rem darurat di depan jalan. 3-5 orang turun dari mobil. Orang yang memimpin adalah sekretaris pertama pemerintah kota Mauritius, Sekretaris Lee. Sudah kurang dari 10 menit setelah panggilannya dengan Jasper berakhir,